Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu Guru sekalian. Perkenalkan nama saya Misha Alvalin dengan NIM 202102255, Program Studi Teknik Informatika Peminatan Intelligent System. Hari ini saya akan mempresentasikan outline saya dengan judul Pengembangan Sistem Deteksi Transaksi Mencurigakan Jual Beli Uang Kertas Asing. Untuk latar belakangnya itu adanya masalah pada forex trading. Karena volume transaksi yang besar ini menyebabkan resiko terjadinya transaksi keuangan mencurigakan ataupun TKM. TKM sendiri merupakan transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis jelas sehingga mengakibatkan penggunaan uang tunai secara berlebihan dan berulang-ulang serta aktivitas transaksi yang tidak wajar. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelaku pasar forex terkena penyelidikan, kerugian reputasi, sanksi hukum, dan sebagainya. Pelaku pasar ini termasuk bank-bank besar, lembaga keuangan, penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau KUPABB dan sebagainya. Di salah satu penyelenggara KUPABB yang ada di Pontianak, Indonesia ini adalah PT Kenisa Anugrah Perdana. PT Kenisa Anugrah Perdana ini merupakan salah satu KUPABB yang melakukan pelayanan penukaran mata uang asing dengan izin resmi money changer dari Bank Indonesia. Karena banyaknya transaksi yang dilakukan ini berpotensi terkena transaksi keuangan mencurigakan seperti money laundering dan terrorist financing, penipuan dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan perlunya menjaga keamanan dan integritas operasi bisnis dengan teknologi yang kuat. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memanfaatkan sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan berbasis algoritma self-organizing map dan K-plus. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimana menghasilkan aplikasi untuk mendeteksi data TKM dalam penukaran UK dan menghasilkan laporan dashboard untuk dianalisis PT Kinisa Anugrah Perdana dengan menerapkan algoritma SOM dan K-plus. Sedangkan untuk batasannya masalah ini yaitu terbatas pada data transaksi pada tahun 2020 sampai 2023. Aplikasi yang dibangun ini terbatas pada sistem yang digunakan untuk mendeteksi data TKM penukaran UK dan menghasilkan laporan dashboard untuk dianalisis oleh PT Kinisa Anugrah Perdana. Pada ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu topik penelitian, objek penelitian, teknologi, dan metode penelitian. Pada topik penelitian, pengembangan sistem deteksi TKM menggunakan framework berbasis Python Streamlit, MySQL, dan teknologi pembantu lainnya. Untuk pada objek penelitiannya, masalah data transaksi mencurigakan yang ada di PT Kenisa Anugrah Perdana ini menjadi permasalahannya. Untuk teknologinya itu kita menggunakan penerapan algoritma self-organizing map dan K-plus. Untuk metode penelitiannya berbentuk studi kasus dengan metode experimental research yang metode perancangannya adalah extreme programming. Adapun tujuan dan manfaatnya adalah menghasilkan aplikasi deteksi TKM menggunakan algoritma SOM dan K-plus, mengetahui tingkat performa algoritma. Sedangkan manfaatnya itu untuk memperluas wawasan dan mendeteksi data TKM, lalu menghasilkan laporan dashboard, serta memahami pola transaksi yang kompleks dan dapat mengidentifikasi anomali. Pada sistematika penulisannya ada 6 bab, yaitu bab pertama, bab satu adalah pendahuluan di mana membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 itu membahas landasan teori, bab 3 itu adalah gambaran umum perusahaan, bab 4 itu metodologi penelitian, bab 5 itu adalah hasil dari penelitian, bab 6 adalah kesimpulan dan saran. Pada bab 2 landasan teori dan kerangka pemikiran, landasan teori yang akan dibahas itu adalah transaksi keuangan mencurigakan, algoritmanya yaitu self-organizing map dan K-plus, perancangan perangkat lunak,
Pra- perancangan antarmuka, perancangan basis data yang berupa MySQL, pemodelan sistem aplikasi berupa flowchart, entity relationship diagram, dan UML, bahasa pemrograman Python, aplikasi pemrograman PyCharm, metode perancangan extreme programming, dan metode pengujian skenario based test case. Untuk penelitian terdahulunya dapat dilihat di sini. Salah satu contohnya adalah self-organizing map algorithm as a tool for outlier detection, yang di mana SOM berhasil mendeteksi sekitar 44% outlier yang lebih cepat dari algoritma LOF. Sedangkan untuk kerangka pemikirannya dimulai dari masalah bagaimana cara menghasilkan aplikasi deteksi data TKM, jual beli UK, dan menghasilkan laporan dashboard. Lalu kita tujukan ke tujuannya, yaitu menghasilkan aplikasi deteksi TKM, lalu mengevaluasi performanya, menghasilkan laporan dashboard, serta bandingkan efektivitas metode yang satu dengan yang lain. Lalu berikutnya adalah meninjau literatur, di mana supaya kita memahami teori-teori yang mendasari penelitian. Lalu ada penguasaan dasar teknologinya yaitu Python dan MySQL. Lalu dilakukannya pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Lalu melakukan analisis dan pengembangan sistem melakukan melalui metode perancangan XP. Lalu mengimplementasikannya melalui UML. Lalu kita melakukan pengujian melalui berbasis skenario. Lalu menginterpretasikan pelaporan hasil dengan menafsirkan hasil penelitian dan dibuat dalam bentuk laporan. Pada bab 3 ini ada profil perusahaan. Kupfa BB yang berlokasi di Pontianak dan Kalimantan Barat ini adalah salah satunya adalah PT Kenisa Anugrah Perdana. PT Kenisa Anugrah Perdana ini didirikan oleh dua pemegang saham yaitu Bapak Lim Teng Hwa dan Ibu Lim Li Hwa yang berlokasikan di Jalan Gusti Situ Mamut nomor 17, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kalimantan Barat dengan kode pos 78242. Lokasi ini merupakan lokasi strategis di Pontianak Utara yang menjadi jalur utama antara negara Malaysia Kuching, Ntkong, dan Brunei Darussalam. Di sini memiliki potensi kunjungan yang tinggi dari wisatawan dan masyarakat lokal, yang di mana digunakan untuk kebutuhan berbelanja, berobat, dan sebagainya. Adapun visi misi dan tujuan perusahaan adalah menjadi perusahaan yang dapat memberikan pelayanan pengalaman dan kebutuhan bagi masyarakat yang ada di Pontianak dan sekitarnya. Dapat memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah, memahami beragam kebutuhan nasabah dengan mata uang asing, serta mengelola perusahaan agar memiliki nilai di mata masyarakat dan membantu masyarakat agar dapat menukarkan uang asing serta memperoleh uang asing di mana dapat membantu pemerintah dalam pariwisata dalam negeri. Di sini ini adalah gambar struktur organisasi yang memiliki tiga tingkat. Tingkat pertama adalah komisaris, tingkat kedua direktur, tingkat ketiga kasir dan keuangan. Adapun uraian dan tugas tanggung jawabnya pada komisaris itu memiliki wewenang memberhentikan anggota direksi dengan alasan tertentu, mengurus perseroan dalam keadaan tertentu sesuai undang-undang. Direktur ini memiliki wewenang mewakili perusahaan untuk kerjasama domestik internasional, lalu perkara hukumnya juga, lalu menetapkan kebijakan, mengelola kepentingan, dan menjalankan kepengurusan sesuai undang-undang. Pada bagian keuangan memiliki wewenang memastikan kepatuhan laporan keuangan, menerapkan kebijakan, lalu memberikan laporan keuangan dan rekomendasi keuangan. Pada kasir, wewenangnya itu mengikuti prosedur prosedur, lalu menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan menjaga catatan transaksi. Pada tata laksana sistem berjalan ini ada tiga, yaitu tata laksana sistem berjalan transaksi jual beli UK, tata laksana sistem berjalan CDD IDD, lalu ada validasi laporan. Ini adalah tata laksana sistem berjalan transaksi jual beli uang kertas asing. Sedangkan yang ini adalah tata laksana sistem berjalan CDD IDD. Yang ini adalah tata laksana sistem berjalan validasi laporan. Pada bab 4 ini ada bentuk penelitian dan metode penelitian. Bentuk penelitian digunakan adalah studi kasus. Sedangkan metode penelitian digunakan adalah experimental research dengan 5 tahapan, yaitu pengumpulan data, analisa dataset, desain eksperimen, pelaksanaan eksperimen, dan evaluasi dataset.
Metode pengumpulan data ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer itu diperoleh langsung oleh PT Kini Sanuga Perdana yang berupa data transaksi dan data nasabah. Sedangkan data sekunder itu berupa tahapan metode algoritma SOM dan Kemis plus plus dan indikator TKM yang didapat dari buku, referensi jurnal, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data ini ada dua, yaitu observasi dan studi dokumentasi. Pada observasi, teknik yang diterapkan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan studi dokumentasi itu dengan mengumpulkan data-data seperti data transaksi, data nasabah, kebijakan perusahaan, pedoman indikasi TKM, literatur, dan artikel lainnya. Untuk metode dan analisis perancangan ini menggunakan metode extreme programming dengan 4 tahapan, yaitu planning, design, coding, dan testing. Pada planning kita mendengarkan user stories atau kebutuhan pe- pelanggan atau pengguna. Lalu kita mengidentifikasi kebutuhan sistem, lalu kita melakukan analisis datasetnya, lalu menerapkan strategi untuk penggunaan algoritmanya, dan melakukan perencanaan untuk membuat antarmukanya. Pada desain, kita membuat desain arsitektur sistemnya, mendesain struktur database-nya, lalu mendesain pemodelan UML dan antarmukanya. Pada coding ini, kita menerapkan tahap planning dan tahap desain dalam bentuk pengkodean. Lalu berikutnya ada testing, di mana kita melakukan pengujian. Berikutnya adalah metode pengujian. Metode pengujian yang digunakan adalah pengujian skenario based test case, di mana tujuannya itu untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian ini berbasis skenario yang dimana berfokus dengan interaksi pengguna dengan perangkat, berdasarkan tugas dari use case, dan mengevaluasi respons sistem terhadap tugas tertentu. Salah satu contohnya itu caranya yang dilakukan itu dengan mensimulasikan kondisi nyata, dengan menginput data transaksi, dan memeriksa apakah algoritma SOM dan K-plus itu berfungsi dengan baik dalam mengidentifikasi pola transaksi normal dan anomali. Lalu kita juga dapat melihat apakah hasilnya itu sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.